Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kitab Fathul Bari juz 1 halaman 651, di sebelah kiri bab yang ke-25, babus salati fil khifafi. Bukhari 387. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'batu 'anil A'mashi qala sami'tu Ibrahim yuhadditsu an Hammam ibn al-Harits qala ra'aitu Jarir ibn Abdullah balah thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi thumma qama fa shalla. Suatu ketika menurut Hammam bin al-Harits, aku melihat sahabat Jarir bin Abdullah ke kamar kecil, setelah itu berwudu. Di antara cara wudunya adalah ketika waktu membasuh kaki, beliau mencukupkan mengusap kedua sepatunya. Karena sebelum memakai sepatu, waktu itu sudah punya wudu. Lalu ketika akan wudu lagi, maka bisa anggota yang lain seperti biasanya diusap ketika berwudu, dibasuh, maka untuk sepatunya cukup diusap apabila meyakini bahwa sepatunya dalam keadaan suci dan bersih, demi untuk meringankan dalam situasi yang berbeda. Tsumma qama fa shalla. Kemudian salat sahabat Jarir bin Abdullah. Fasuila faqala ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hadza. Ketika ditanya, kamu melakukan seperti itu? Iya, karena saya pernah melihat dan aku berusaha mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertentu, untuk melanjutkan bahwa dalam keadaan tertentu apalagi darurah dapat melaksanakan seperti itu untuk meringankan umat Islam. Qala Ibrahim fa kana yu'jibuhum li'anna Jariran kana min akhir man aslamah. Meskipun beliau tidak dari awal-awal masuk Islam, setelah turunnya surah Al-Maidah di Haji Wada, tapi beliau karena melihat sunnah Nabi maka boleh dilaksanakan. Bukhari 387. Lianna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Ma'idah. Faqala Jarir ma aslamtu illa ba'da nuzulil Ma'idah. Lianna anna dzalika kana fi hajjatil wada'. Nah, jadi kejadian waktu wudu mengusap pakai sepatu atau kaos kaki yang terbuat dari kulit itu waktu Haji Wada. Sedangkan Islamnya sahabat Jarir itu setelah turunnya surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Lianna ba'dha man ankara al-masiha 'ala al-khuffain ta'awwala anna mashan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'ala al-khuffain kana qabla nuzuli ayatil wudu. Allati fil Ma'idah fayakunu mansukhan. Fadzakara Jarir fi hadithihi annahu ra'a yamsahu ba'da nuzulil Ma'idah. Fakana ashabu Ibni Mas'ud yu'jibuhum hadits Jarir li'anna fihi raddan ala ashabit ta'wil al-madhkur. Ada orang tadinya beranggapan bahwa Nabi pernah mengusap itu sebelum turun ayat tentang wudu. Setelah Al-Maidah ayat 6 tentang wudu itu turun, maka Nabi wudu seperti biasa. Lalu sahabat Jarir mencontohkan Nabi pun pernah setelah turun ayat tentang wudu Al-Maidah ayat 6 itu mengusap sepatunya. Jadi silahkan apabila sangat membutuhkan, apabila dalam keadaan darurat, sakit, dingin, luka dan lain sebagainya. Bukhari 388. Wadda'tun Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam famasaha ala khuffaihi wa shalla. Aku pernah, menurut Al-Mughirah bin Asy'ubah, sahabat radhiyallahu an, aku pernah memberi air wudu, menyiramkan kepada Nabi, lalu Nabi waktu itu wudunya mengusap. Untuk anggota tubuh yang lain biasa disiram, diusap, maka untuk kakinya waktu itu pernah aku lihat beliau mengusap kedua sepatunya. Bukhari 389 berikutnya,
Akhbarana Asaltu ibnu Muhammadin akhbarana Mahdiyun an Wasilin an Abi Wa'ilin an Hudaifatah ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Sahabat Hudzaifah pernah melihat seorang laki-laki la yutimmu ruku'ahu, salat tapi tidak bisa menyempurnakan kepada rukuknya, wala sujudahu, sujudnya juga tidak sempurna, tidak tumaknina, tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak tenang, atau tidak lama, wajar. Bukan lama sekali, bukan cepat sekali, tapi yang wajar. Falamma qadha salatahu, maka setelah menyelesaikan siapa rajul kepada salatahu, salatnya, qala menyampaikan, mengingatkan lahu kepada rajul, laki-laki, Hudzaifah itu siapa? Sahabat Hudzaifah. Ma shallaita, kata sahabat Hudzaifah, kalau lain waktu salatnya harus lebih tenang, lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih tumakninah, lebih lama. Qala wa asibuhu, qala saya khawatir kalau salatnya terburu-buru, lau mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khawatir kamu meninggal dalam keadaan tidak sempurna mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apalagi dalam keadaan masalah yang sangat penting, yaitu masalah salat. Hadis Bukhari 389, 791, 808. Kana idza shalla, menurut Abdul Malik bin Malik ibni Buhainah, annan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Nabi kalau salat tuh kalau dalam keadaan sendiri atau tidak berdesakan, maka Nabi tentu melonggarkan kedua tangannya dari ketiaknya, karena yang mepet dengan ketiak untuk menjaga agar, mohon maaf, susunya itu tidak ke bawah, untuk menutupi auratnya itu perempuan. Kalau laki-laki dibuka sehingga renggang, ada jarak antara ketiak dengan tangan. Ini hadis Bukhari 390, 807, 3564. Tapi kalau dalam keadaan berdasakan sempit, tentu kita mengikuti situasi, tidak merenggangkan tangan kita karena khawatir menyakiti dan mengganggu keluasan saudara kita yang sedang sholat di kanan kiri kita. Idza wasa'allahu alaikum fawassi'u ala anfusikum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.